Kali ini kita akan wawancarai seseorang programmer dari Universitas Udayana yang bernama Pak Adi Panca. Nah, Pak, selamat malam. Selamat malam. Nah, hari ini saya mau nanya tentang software. Ya. Nah, jadi sekitaran Bapak pernah kan membuat sebuah software? Iya. Jadi dalam pembuatan proyek, Bapak ini paling sering membuat proyek apa? Kalau proyek yang paling sering dikerjakan yaitu proyek dalam bidang pendidikan. Nah, proyek yang dalam bidang pendidikan itu salah satu contohnya itu adalah misalnya kalau yang saya kerjakan di Universitas Udayana adalah I Miss You, yang di dalamnya itu ada sub-sub dari softwarenya, yaitu salah satunya adalah SIM dosen dan juga SIM pangkalan data dan yang lainnya. Nah, jadi dalam software yang tadi Bapak sebutin tentang dunia pendidikan, nah software itu kan berfungsi untuk apa tadi Pak? Kalau dalam dunia pendidikan itu banyak. Jadi kalau semacam SIM dosen itu dia untuk mengelola data dosennya, mengelola data dosen dan juga mengelola misalnya beban kerja dosen. Misalnya dia dosen itu kan memiliki tiga tridharma perguruan tinggi misalnya. Nah, tridharma perguruan tinggi itu ada mengajar, terus ada mengabdi kepada masyarakat, dan juga ada yang satunya itu adalah sistem dari dimana dia itu sebagai dosen juga harus bisa berpartisipasi dalam aktivitas akademika. Nah, dalam software yang Bapak buat tadi, fasilitas apa saja sih yang tersedia? Fasilitas yang paling tersedia itu biasanya sudah pasti yang paling biasa itu adalah master. Master itu biasa sudah ada insert, update, delete misalnya seperti itu, atau sistem create, update, delete misalnya. Apalagi? Nah, jadi dalam softwarenya itu, dalam software yang Bapak buat, apakah ada maksimal kapasitas untuk menyimpan data-data dosen tersebut? Ada, jadi ada maksimalnya itu. Nah, maksimalnya itu tergantung dari DBMS yang kita pakai. Misalnya database yang kita pakai itu apa. Jadi kalau misalnya database yang kita pakai yang saat ini kita pakai itu semacam MySQL, nanti ada range-nya itu dari sekian sampai sekian gitu. Jadi ada batas maksimalnya, dan juga pasti tentunya karena proses yang terlalu banyak juga kita harus menggunakan kapasitas RAM juga yang memadai dengan rule-rule yang ada. Misalnya contoh rule dari dosen ini mengajar seperti apa, dan juga bisnis prosesnya seperti apa. Dalam membuat software itu siapa aja yang terlibat? Kalau dalam membuat software itu pasti tentunya ada beberapa tim. Nah, timnya itu terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama yang pastinya adalah analisis. Nah, itu analisis itu untuk menganalisa seberapa besar requirement yang akan kita gunakan pada software itu dan apa saja bisnis proses dari software itu. Jadi itu bagian dari analisis. Selanjutnya ada programmer. Nah, programmer itu adalah bagian di mana kita membuat sebuah codingan atau kita mengimplementasikan apa yang sudah dirancang dari analisis seperti itu. Jadi yang ketiga itu ada lagi yang namanya desain grafis, atau di mana dia yang mendesain aplikasi atau software itu. Jadi berbeda dengan programmer yang tadi, dia juga programmer tapi dia lebih tepatnya pada desainnya. Dan setelah itu ada juga di bagian DBMS-nya atau database-nya, di mana nanti dia yang mengelola database-nya itu, dia yang membuat semua struktur database dan desain database-nya. Setelah itu yang terakhir ada di bagian sistem keamanan, di mana dia yang mengatur semua jalannya keamanan dari ancaman-ancaman hacker. Dan yang paling terakhir ada lagi satu, yaitu tester atau bagian testing, di mana dia yang mencoba untuk mentesting atau istilahnya dia yang mencoba dulu softwarenya itu ada bugs atau error di mana. Kalau berbicara soal waktu, berapa lama pembuatan software itu? Kalau untuk waktu itu tergantung dari requirement yang diminta oleh konsumen atau oleh customer. Jadi kalau misalnya dan juga kita juga bisa lihat dari requirement dan juga bisnis proses yang akan kita kelola. Kalau misalnya dalam jangka waktu berapa itu relatif. Jadi kita nggak bisa menentukan, tergantung dari kesiapan juga dari tim programmer dan juga tim dari analisisnya juga. Terus
kalau dalam pembuatan software ini ada nggak kemungkinan pembuatan softwarenya itu lebih lama dari waktu yang udah diperkirain? Kalau lebih lama dari waktu yang diperkirakan, ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau misalnya terjadi seperti itu, itu sudah bisa kita handle dengan menggunakan manajemen risiko atau manajemen risk, di mana kita sudah bisa menghandle ketika deadline sudah hampir tiba, otomatis kita harus contoh misalnya kita harus menambah programmer lagi misalnya atau lain sebagainya, karena kalau misalnya melewati dari batas itu pasti nanti kita sendiri akan rugi. Terus biasanya faktor apa aja yang menyebabkan itu? Kalau faktor apa saja yang menyebabkan itu, pasti faktor-faktor teknis, misalnya contoh misalnya komputernya rusak atau mungkin internetnya gangguan, dan atau mungkin juga bisa terjadi kalau misalnya kurangnya komunikasi antara tim-tim dari software host itu sendiri. Di sini tuh berapa biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan software? Kalau biaya yang dibutuhkan itu yang tadi sudah saya sebutkan bahwa relatif, tapi kalau memang teman-teman butuh referensi, contoh misalnya kita membuat sebuah website. Nah, membuat sebuah website yang dimana hanya dalam konteks company profile. Misalnya company profile itu biasanya range-nya itu dari 3 juta sampai 5 juta. Gitu. Itu angka yang relatif juga, jadi kita nggak bisa memberikan kepastian, tergantung juga dari desain dan juga model webnya seperti apa. Kalau dalam pembuatan software itu pernah nggak over budget gitu? Kalau over budget itu, kalau kelebihan dalam artian itu kelebihan si user memberikan uang yang lebih banyak atau gimana? Over budget itu kayak biaya yang berlebihan gitu apa? Yang berlebihan biaya yang lebih dari ditetapkan oleh customer yang gitu. Oh, biaya yang lebih ditetapkan dari customer. Jadi misalnya customer sudah menentukan sekian tapi kita terlalu tinggi, bisa terjadi itu seperti itu. Jadi kemungkinan besar itu bisa terjadi karena terkadang ada namanya kita customer itu pasti mau yang murah dan pasti mau yang bagus. Nah, untuk itu pasti kalau misalnya over budgeting itu pasti selalu ada, karena mengingat juga banyak customer yang seperti itu. Nah, terus ini software yang ini bisa dikembangkan kembali nggak nanti gitu? Kalau software itu bisa dikembangkan, itu tergantung dari perjanjian yang sudah dilakukan pada customernya sendiri. Jadi ada di mana kita menjual sebuah software itu ada dua jenis. Jadi yang pertama itu beli putus, dan yang kedua itu adalah sistem royalti. Kalau beli putus itu berarti dia hanya membayar sekali, setelah itu dia sudah tidak akan membayar lagi. Kalau misalnya ada maintenance, dia akan membayar biaya maintenance sendiri. Sedangkan kalau misalnya itu adalah sistem royalti, maka kita contohnya misalnya itu sistem kasir. Jadi kita mengambil biaya atau mengambil keuntungan dari per transaksinya. Jadi misalnya satu transaksi itu kita ngambil berapa persen, misalnya 10%. Jadi dia akan membayar terus sampai tokonya itu tutup atau dia sudah tidak mau menggunakan software kita lagi. Oke, ini adalah salah satu software yang sudah dibuat atau yang sudah jadi, di mana software ini bernama MSU atau Integrated Management System of Udayana. Oke, nah untuk kita bisa masuk ke sistem ini, kita harus login terlebih dahulu. Misalnya contoh, kita akan login dengan menggunakan username Adipanca. Dan kita juga mengisi captcha yang ada. Jadi kita bisa klik login. Setelah itu maka dia akan masuk ke halaman dashboard sistem, atau di mana ini merupakan sistem utamanya yang nanti akan masuk ke subsistem yang lain. Nah, contoh salah satu subsistem yang lain adalah sistem informasi manajemen dosen atau SIM dosen. Kita bisa klik di sini, maka akan muncul sistem informasi manajemen dosen itu. Ini merupakan halaman awal dari SIM dosen. Setelah itu akan masuk dalam menu-menu yang ada di sebelah kiri ini. Ada riwayat, ada beban kerja dosen, ada laporan, ada data master,
ada master RBAC atau rule di mana akses dari ada akses dari seorang user. Contohnya misalnya riwayat pendidikan, kita bisa lihat. Nah, ini merupakan data-data yang sudah ada, yang sudah jadi dalam sebuah universitas. Merupakan data-data dosen. Selanjutnya, kalau kita mau menambahkan riwayat dosen, kita bisa klik tambah, maka kita bisa mengisinya di sini. Contoh seperti ini. Nanti untuk contohnya, karena ini sudah online, kita tidak bisa memberikan contoh. Jadi hanya sekedar penjelasan saja. Ini ada riwayat kepangkatan dari dosen tersebut dan yang lainnya. Draft BKD. Oke, setelah itu ada laporan BKD. Oke, bisa pilih periode tahunnya. Kita pilih misalnya Gasal 2015-2016. Oke. Jadi data yang sudah ada di sini ini merupakan data yang sudah valid. Contoh seperti ini. Ada penelitian, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Juga ada penunjang. Ya. Ada juga yang lain. Kita kembali lagi ke dashboardnya. Ada pangkalan data, di mana ini merupakan pangkalan data dari Universitas Udayana. Ada SPP, ada beban kerja dosen, dan lain sebagainya. Dan juga ada sistem kepegawaian yang kita bisa lihat. Contoh, ini merupakan sistem kepegawaian. Kita bisa lihat kepegawai. Nah, ini merupakan data dari keseluruhan pegawai di Universitas Udayana. Oke, mungkin itu saja. Demikian wawancara kami dengan Pak Adi Panca. Terima kasih. Sama-sama.